Tujuan dari praktikum PCR dan elektroforesis ini yang pertama adalah mengetahui prinsip dasar PCR dan elektroforesis dalam analisis DNA. Yang kedua, mengetahui tahapan dalam reaksi PCR mulai dari persiapan komponen hingga proses amplifikasi menggunakan thermoset clear. Yang ketiga, menganalisis hasil amplifikasi DNA dengan elektroforesis gel agar untuk melihat keberadaan DNA secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, menganalisis hasil elektroforesis dari sampel DNA hasil isolasi daun mangga dan produk PCR untuk melihat pola pita yang terbentuk di bawah UV transluminator. Mikropipet, sentrifug, PCR tube, thermocycler, aluminium foil, DNA template 5 mikroliter, forward primer 1 mikroliter, reverse primer 1 mikroliter, PCR mix 10 mikroliter, dan aqua bides 8 mikroliter. Mikropipet dan tip, mesin elektroforesis, power supply, hot plate, Erlenmeyer, parafilm, timbangan, vortex, gelas ukur, dan aluminium foil. Agaros, DNA sampel daun mangga 7 mikroliter, buffer TBE 1 kali 100 ml, loading day 2 mikroliter, stain gel safe SYBR in vitrogen 5 mikroliter. Langkah pertama, kita gunakan mikropipet dengan skala yang sesuai. Untuk 1 mikroliter, gunakan mikropipet 2 mikroliter, sedangkan untuk volume 5, 8, dan 10 mikroliter, kita gunakan mikropipet 10 mikroliter. Selanjutnya, sentrifugasi primer. Sebelum digunakan, pastikan forward primer dan reverse primer disentrifugasi selama 1 hingga 2 menit agar larutan merata. Menyiapkan reaksi PCR. Pertama, tambahkan bahan ke dalam PCR tube secara berurutan, yaitu 5 mikroliter DNA template, 1 mikroliter forward primer, 1 mikroliter reverse primer, 10 mikroliter PCR mix, 8 mikroliter aqua bides. Selanjutnya, goyangkan PCR tube perlahan agar semua reagen tercampur dengan sempurna. Masukkan PCR tube steril ke dalam thermocycler dengan posisi seimbang, lalu pastikan tutupnya rapat untuk mencegah penguapan. Lalu kita atur suhu dengan sesuai protokol PCR, yaitu 95 derajat Celcius untuk denaturasi, 40 derajat Celcius untuk proses annealing, 72 derajat Celcius untuk elongasi. Lalu tekan tombol start dan tunggu sekitar 2 jam, setelah itu hasil PCR siap untuk tahap berikutnya. Masukkan agaros ke dalam Erlenmeyer berisi buffer TBE, lalu tutup dengan aluminium foil. Panaskan larutan hingga mendidih menggunakan hot plate. Setelah cukup hangat, tambahkan 5 mikroliter stain gel safe SYBR in vitrogen, lalu goyangkan agar merata. Tuangkan gel yang sudah tercampur stain ke dalam cetakan elektroforesis, lalu biarkan hingga padat. Setelah gel memadat, angkat sisiran dan tambahkan buffer TBE hingga gel terendam seluruhnya. Bentangkan parafilm di meja laboratorium sebagai alas kerja. Gunakan mikropipet untuk mengambil 2 mikroliter loading day, lalu letakkan dalam 3 bulatan kecil di atas parafilm. Ambil 5 mikroliter DNA sampel, ubah skala mikropipet menjadi 7 mikroliter, lalu mixing dengan loading day di parafilm. Masukkan campuran sampel ke dalam sumuran gel agaros yang telah disediakan. Hubungkan mesin elektroforesis ke power supply dan pastikan sumuran DNA berada di sisi bermuatan negatif, sedangkan ujung lainnya di sisi positif. Atur waktu dan voltase, lalu biarkan DNA bergerak sesuai medan listrik hingga prosesnya selesai.
Kesimpulan dari praktikum kali ini ialah praktikum ini mengenai isolasi DNA tumbuhan menggunakan sampel daun mangga dengan menggunakan extraction kit DNA dan elektroforesis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penerapan metode ekstraksi DNA termasuk aplikasi melalui polymerase chain reaction atau PCR dan analisis hasil melalui elektroforesis gel agarosa. Praktik ini memberikan pemahaman tentang prinsip dasar dari PCR yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi yang memungkinkan aplikasi DNA yang jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hasil aplikasi kemudian dianalisis melalui elektroforesis gel agarosa. Keberadaan DNA dapat diamati secara kualitatif dan kuantitatif melalui elektroforesis dengan melihat pola pita DNA di bawah transilluminator sinar ultraviolet. Jadi praktikum ini menunjukkan bahwa PCR dan elektroforesis adalah metode yang penting dalam biologi molekuler untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan menganalisis DNA dengan baik. Nah guys, sekian dari video pembelajaran kami. Sampai jumpa!